Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Agun Gunawan SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulungan dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik coach dan coachee pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana dengan tema yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh seorang guru. Mudah-mudahan dari video yang saya tampilkan memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semuanya. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Supri, apa kabarnya ini? Kok saya perhatikan setiap sore di akhir pembelajaran tampak termenung. Ada apa? Ada masalah? Benar, Pak. Bolehkah saya minta waktunya, Pak? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Terutama di kelas saya. Kebetulan menyangkut kegiatan siswa di kelas. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah bisa minta waktunya sebentar, Pak? Oh bisa, enggak apa-apa Pak, santai saja silahkan ya. Nah sekarang begini, supaya lebih santai lagi ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak. Posisikan Bapak dalam kondisi yang santai, posisi duduknya yang nyaman, biar kita enak ngobrolnya Pak. Enggak apa-apa Pak? Oke, kemudian coba kita lakukan stop and go supaya Bapak lebih fresh pikirannya, tidak sepaneng. Coba tutup mata Pak, tutup mata, kemudian tarik nafas lebih dalam, hembuskan secara perlahan, tahan lagi, kemudian bayangkan sesuatu yang menyenangkan sehingga terstimulasi kondisi kita menjadi lebih fresh lagi. Silakan dibuka kembali matanya Pak. Mudah-mudahan perasaannya lebih baik. Bagaimana Pak Supri? Perasaannya? Terima kasih, Pak. Saya merasa sedikit lebih tenang. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Jadi terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu, Pak. Sama-sama Pak Supri, sama-sama. Nah, sekarang jadi apa nih kira-kira yang bisa saya bantu? Saya ingin dibantu mencari solusi, Pak, dari permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi atau yang saya hadapi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, Pak. Baik, ya. Silakan Pak Supri, ceritakan kepada saya, kita saling sharing Pak. Saya ingin tahu apa sih yang menjadi beban dari pikiran Bapak tentang siswa-siswa atau pembelajaran dalam kelas. Jadi gini, Pak, saya itu termasuk guru yang paling senang menggunakan metode pembelajaran, diskusi kepada siswa dan nanti mereka melakukan presentasi. Namun saya merasa ada nih, Pak, beberapa kelas yang murid-murid saya itu ketika saya suruh berdiskusi, tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi tersebut, apalagi dalam melaksanakan presentasi kelompok. Baik, Pak Supri gemar melaksanakan pembelajaran dengan diskusi, kelompok dan presentasi, begitu. Dan beberapa siswa tidak ikut berpartisipasi aktif gitu Pak ya. Nah, Iya, kemudian nih Pak. Pak, menurut Bapak nih kira-kira apa sih yang membuat siswa itu atau murid-murid itu banyak yang kurang aktif Pak di dalam kelas? Menurut saya gini, Pak, jadi setiap diskusi kelompok ada aja seolah-olah itu anak-anak, yang tidak serius dalam bekerja atau berdiskusi. Kebanyakan dari mereka itu sering mengandalkan anggota yang lain dalam satu kelompok. Terus juga ada yang mereka menganggap paling dominan atau lebih pintar sehingga, anggota kelompok yang lain hanya
diam aja satu arah, sedangkan yang saya pengen ada interaksi, di antara kelompok tersebut. Terus ada juga nih Pak, beberapa anak yang mereka Mhm. Mereka terima beres karena merasa diri mereka adalah ketua kelompok, jadi mereka tinggal nyuruh nih, "Kamu tulis, Oh, kamu diskusi, kamu ini." Tapi sebenarnya yang ketua kelompok ini, dia tidak berperan aktif, hanya terima beres. Jadi gitu Pak masalahnya, Pak. baik, tadi disampaikan kurangnya berpartisipasi siswa mengandalkan temannya, begitu Pak ya? Ya. Gitu ya. Jadi, kira-kira nih Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan nih, target atau tujuan apa dari Bapak yang ingin harapkan, ya setelah kita nanti ngobrol lebih jauh lagi nih Pak, terkait dengan sikap atau, eee, partisipasi siswa di dalam pembelajaran? Saya ingin dibantu Pak, untuk mendapatkan solusi atas permasalahan saya, yang paling tepat agar semua murid itu bisa Mhm berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mhm terutama saat berdiskusi dan juga presentasi hasil diskusi. Bahkan kalau lebih jauh saya pengen ketika presentasi kelompok lain juga menyimak dan bertanya atau menyampaikan pendapat mereka menanggapi kelompok yang sedang presentasi, Pak. baik. Oke. Nah, sekarang nih menurut Bapak nih, hal-hal apa saja sih kira-kira yang membuat murid itu kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan metode yang sudah Bapak terapkan dengan diskusi kelompok tuh, Pak? Entahlah, Pak, Mhm, mungkin karena mereka takut salah bicara kali, mhm atau memang mereka tidak punya pertanyaan karena memang tidak paham, atau bahkan mungkin topik pembahasan mereka terlalu mudah sehingga, mereka tidak terlalu senang menanggapi hasil diskusi yang kurang menarik. mhm mhm. Dan Gitu. kerjanya itu jadi lebih cepat itu, Mbak. Jadi mereka terkesan buru-buru. Baik, takut mungkin takut berpendapat, salah bicara, kemudian, atau memang mungkin tidak paham dengan pertanyaan, atau mungkin malah terlalu mudah ya, Pak, ya. Oke. Nah, Iya, Pak. saya tanya lagi, kemudian dalam satu kelompok tuh, Pak, itu terdiri dari berapa orang, Pak, diskusinya? Ya sekitar 7 sampai 8 orang lah, Pak. Menurut Bapak dengan, jumlah 7 sampai 8 orang itu, apakah sudah efektif? Menurut saya sih, dengan membuat kelompok agak menjadi besar, itu akan mempermudah saya dalam menyalin hasil tugas mereka, dan Mhm, juga dalam menentukan kelompok. Namun kok kayaknya malah banyak yang nggak kerja gitu, Pak. mhm. Baik, begitu ya, Pak, ya. Nah, kira-kira Mhm. nih, Pak, menurut Bapak itu apa saja yang membuat murid itu, eee, antusias, yang bisa membuat mereka antusias dan aktif dalam diskusi untuk menyampaikan dalam bentuk presentasi, Pak, supaya mereka lebih antusias? Iya, Pak. Menurut saya masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik. Nah, Jadi harus dikurangi jumlah anggotanya. Kalau mhm, bisa, tugas yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati, kayak misalkan siapa mhm, yang bersedia jadi ketua, oke saya ketua, siapa yang bersedia jadi notulen, saya notulen, siapa yang bersedia jadi, moderator, saya moderator. Nah mungkin itu bisa, lebih memotivasi anak untuk bekerja atau berpendapat sesuai dengan keinginannya, Pak. iya iya iya. Ya, saya sependapat, Pak, dengan yang Bapak sampaikan tadi, ya, eee, nah lalu kemudian, mengenai tugas yang diberikan oleh kelompok, itu, apa yang menyebabkan presentasi itu tidak antusias, kemudian mereka tidak bertanya jawab dan berpendapat, Pak? Sepertinya karena tanggapannya homogen kali, Pak, ya. Jadi, Mhm masih itu-itu aja, yang menyampaikan mhm, pendapat juga seperti membaca resum tanpa ekspresi, sehingga iya, tidak seru, jadi terkesan membosankan, sehingga mereka
tidak mau, bertanya gitu, Pak. Baik, berarti dari sini kita sudah sedikit menemukan intinya itu perlu perbaikan Pak ya, dalam Iya pengorganisasian kelompok dan adanya diferensiasi ya Pak. Diferensiasi iya, tentang hasil diskusi serta bagaimana menanggapi presentasi yang disimak Pak. benar, Pak. Mhm. Oke, nah sekarang Pak, alternatif perubahan yang sekiranya bisa dilakukan sebagai langkah perbaikan nih Pak dalam pengorganisasian kelompok yang sudah dibentuk itu, serta diferensiasi hasil diskusinya itu tentang bagaimana cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut itu seperti apa Pak? Setelah mendengar diskusi dengan Bapak tadi, saya rasa saya akan coba perkecil lagi jumlah Mhm, anggota kelompoknya, Pak. Jadi mhm, dari alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, Pak, hmm, dianeka-ragamkan. Misalkan bisa dengan gambar, poster, puisi, narasi, mhm, deskripsi, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui, maksudnya itu bisa memotivasi murid bertanya itu, Pak. Jadi mungkin topiknya sama, tapi dalam penyampaian, dalam diskusi masing-masing kelompok bisa menyampaikan dalam bentuk, mapping, poster, atau mungkin dari, eee, narasi mohon maaf Pak, ini grafik-grafik, sehingga bisa menarik kelompok yang lain untuk lebih aktif dalam bertanya, Pak. ya, ya. Itu Pak, itu ide yang sangat bagus kalau menurut saya Pak, apa yang Bapak tadi sampaikan ya. Eh, Tentang bagaimana hasilnya seperti gambar, poster, narasi, deskripsi dan sebagainya itu sangat ada diferensiasi bagi pembelajaran bagi siswa. Sangat menarik sekali Pak. Itu ide yang sangat bagus. Kemudian Pak, lalu bagaimana sih penganekaragaman tanggapannya supaya agar lebih menarik dalam proses kegiatan pembelajaran diskusi Pak? Nah, ini Pak, dimerdekakan dan didiferensiasikan juga kali ya, Pak. Iya, iya. Misalnya, selain dengan deskripsi narasi seperti pantun, bisa Mhm, juga dengan gambar sederhana, misalkan gambar permen, mhm, mhm. bintang, bunga, atau apalah. Hehe. Pertanyaan juga disampaikan secara tertulis, misalkan ditulis di sticky note yang berwarna-warni, terus Mhm. mungkin selanjutnya bisa ditempel di papan pertanyaan, sehingga memberikan suasana yang menyenangkan dan berbeda untuk peserta peserta didik kali, Pak, ya? Itu keren Pak, keren kan. Itu saya rasa ide yang sangat bagus Pak, keren lah. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan nih ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana tuh kalau misalkan bagaimana kalau yang ditanggapi itu dengan gambar itu tapi mereka tidak mengerti maksud dari gambar tersebut Pak, anak-anaknya. Ya jangan asal gambar dong, Pak. Yang Iya, iya. menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan Hmm. mengapa ia menggambar dengan gambar tersebut. Hmm. Iya, iya, oke, oke, siap. Ah, itu bagus sekali, Pak. Saya rasa sangat menarik sekali. Bagus. Nah, kemudian Pak, selanjutnya bagaimana nih dengan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan atau mewujudkan ide yang sangat bagus tadi, Pak, di dalam kelas, kira-kira? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi, Pak, dan Ya. presentasi yang mengasihkan, menggunakan media yang beragam, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dalam memilih media, cara mereka memahami dan menanggapi suatu teori yang didiskusikan dan dipresentasikan, Pak. Oh, itu sangat bagus sekali, Pak. Mantap. Saya sepenuhnya mendukung dengan apa yang sudah Bapak rencanakan. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan ya Pak ya, Pak Iya, Supri. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya untuk sharing. Di sela-sela kesibukan Bapak masih mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan Pak, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya.
Amin. Amin, amin Pak. Sama-sama Pak, terima kasih atas segala informasi yang Bapak berikan. Di sini kita semata-mata sebagai mitra dalam sekolah demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Supri. Ya, terima kasih Pak Agun untuk waktunya. Terima kasih Pak. Saya Sama-sama lanjut Pak mengajar Supri. Pak ya. Ya, Soalnya ada silakan Pak tugas Supri. berikutnya. Terima kasih Pak. Silakan. Sama-sama Pak. Semangat. Semangat Pak.